Rasil TV. Untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dikaruniai kesempatan untuk berada bersama-sama kembali di acara yang senantiasa kita nantikan, Psikologi Anak, dan untuk setiap hari Senin di jam 10 tentang bagaimana kita menghadapi peran kita sebagai orang tua, ya, parenting solution, yang mudah-mudahan benar-benar akan mampu membantu kita menjadi ayah bunda yang jauh lebih tepat bagi buah hati kesayangan kita. Sekali lagi syukur alhamdulillah atas karunia ini. Tidak lupa salam salawat kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW yang merupakan kekasih dan junjungan kita bersama-sama tentu dengan keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah jadi kerinduan kita bersama untuk mendapatkan syafaat beliau. Untuk hari ini, seperti yang tadi saya bilang, siap untuk mengisi tabung jiwa kita, Ustadz Abu Bakar Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Saya senang sekali Ustadz Abu Bakar Baraja siap untuk hadir di Rasil TV dan radio. Pendengar dan pemirsa sudah lama menanti sapaan Anda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Untuk hari ini adalah hari yang sangat indah. Hari yang sangat menceriakan dalam kehidupan kita. Hari-hari adalah hari-hari di mana kita bisa menikmati indahnya suasana yang menyenangkan. Pada pagi hari kita minum kopi, minum teh, minum segalanya. Jadi itulah keindahan kenikmatan. Bagaimana kita mampu menikmatinya. Bagaimana kita mampu menikmatinya apa-apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Itulah satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ketika kita benar-benar mampu merasakan buah hati kita yang dititipkan oleh Allah, yang nantinya akan menjadi qurratun a'yun, menjadikan penyejuk hati kita. Saat inilah yang harus kita pikirkan. Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, bukan minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita membicarakan tentang anak-anak kita yang selalu membangkang. Saat ini kita akan teruskan. Bagaimana? Minggu yang lalu masih ada. Luar biasa respon dari pemirsa dan pendengar kita. Jadi tampaknya memang ini tidak akan selesai dalam 1-2 kali kehadiran Ustadz Abu Bakar Baraja untuk bahas tentang bagaimana anak yang membangkang ini menjadi bagian yang membuat kita semua prihatin. Oh iya. Beberapa masukan yang tidak sempat kita bahas kemarin karena memang muncul setelah selesai acara, rasanya bisa jadi menjadi kasus yang juga akan sangat membantu bagi yang mendengar atau melihat acara kita, Pak Ustadz. Ya, banyak sekali kasus ini terjadi. Dalam kehidupan kita tuh banyak sekali. Satu kata, membangkang. Itu muncul karena apa sih sebetulnya? Ada sesuatu yang membuat seseorang itu atau anak itu menolak. Jadi dikatakan membangkang itu sifatnya adalah menolak. Baik itu perintah, ajakan, atau apapun. Apapun. Karena ada sesuatu yang dia belum bisa selesaikan terhadap orang yang dibangkang. Apa yang membuat seseorang itu menolak? Apa yang membuat seseorang itu menolak? Ini yang perlu menjadikan perhatian kita. Nah, penolakan ini terjadi dikarenakan seorang anak itu mengalami sesuatu yang dia tidak mampu mengungkapkan. Tidak mampu
menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadikan sesuatu yang membuat dirinya terlepas. Dalam artian bahwa dia dia bahasa menerima. Ini yang perlu menjadikan perhatian. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi pada anak itu. Yang kita pikirkan adalah anak itu harus begini, harus begitu, harus begini. Dan berbagai macam keharusan. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan itu, seandainya ada satu kejadian-kejadian yang tiba-tiba kita tidak pernah menyadari, ini yang perlu menjadikan perhatian kita. Agar supaya proses pembangkangan ini tidak terus-menerus, ya, tidak terus-menerus membuat anak itu berpanjang membangkangnya. Kita lihat berbagai kasus yang akan kita hadapi. Persis sekali. Itu juga sebabnya kenapa buku ini ditulis. Satu buku yang akan memandu kita bahwa kalau kita menghadapi anak-anak yang membangkang, itu bisa jadi kalau kita tilik ke belakang penyebabnya apa dan sebagainya. Ya, buku ini mudah sekali untuk diperoleh, nanti akan saya informasikan berikutnya. Kita ke kasus yang sudah kita terima. Ada seorang anak bernama Arman, dia kelas 8, berarti 2 SMP ya Pak Ustadz? Ya, kelas 2 SMP. Dia baru pulang dari sekolah dan dengan asiknya dia melempar tas ke sembarang tempat. Dia nggak tahu kalau di situ ada ibunya. Melihat kejadian itu tentu ibunda mengelus dada. Arman yang tadi melempar tas begitu saja masuk, membuka pintu kamar dan membantingnya. Lagi-lagi ibunda kaget. Dan ingin sekali rasanya marah dan menegurnya. Tahu nggak apa yang terjadi kemudian? Ini ceritanya memang cukup panjang. Ada telepon berdering, mengalihkan lamunan ibunda itu dan kemudian mengangkatnya. Ternyata dari teman Arman. Dengan segera dia pun mengatakan kepada anaknya, ada telepon tuh Arman, ada telepon. Dengan bergegas Arman membuka pintu dan keluar dengan bergegas menerima telepon tadi. Nah, wajahnya masih ketus dan dia merebut gagang telepon dari ibunya. Sesaat setelah dia mendengarkan sesuatu dari gagang telepon itu, wajahnya ceria dan langsung mengiyakan apa yang diminta di telepon itu, entah apapun bunyinya. Dan jawabannya membuat ibunya merasa, ya gimana gitu. Oke, siap, gue jalan habis ini. Dia letakkan gagang telepon, langsung keluar, nggak menghiraukan ibunya. Dan dia langsung jalan. Terus, apa yang harus dilakukan oleh ibunda yang menghadapi anak-anak seperti ini? Gimana rasanya? Mau marah? Apa alasannya marah juga? Karena bisa jadi itu kan ada sebabnya. Tapi kok nggak sopan banget sih? Please. Apa yang terjadi pada pikiran ibunda pada saat itu? Dia tidak menghargaiku sebagai ibunya yang sudah melahirkannya dan mengandungnya selama 9 bulan. Dia nggak peduli kalau aku menunggunya karena aku ingin sekali mengajaknya makan siang bareng yang sudah aku siapkan. Dan dia nggak peduli juga. Aku yang terima teleponnya tadi bilang kayak makasih ya mam, nggak ada sama sekali. Apa yang terjadi pada Arman? Ini yang perlu kita bicarakan. Mari kita simak. Bagaimana solusi yang akan diberikan oleh Ustadz Abu Bakar Baraja terkait dengan anak yang seperti itu. Silakan. Oke. Jika itu yang terjadi, jika kasus itu muncul di kehidupan kita, jika kasus itu ada di hadapan kita, saya yakin hati kita akan tersayat. Seorang anak yang kita lahirkan 9 bulan di kandungan. Kita menanti kebahagiaan itu. Senyumnya, tawa candanya, lusan tangannya, pelukannya. Itu yang kita rindukan. Terus beranjur, naik menjadi besar. Dia sudah mulai mengerti, meminta, berharap, berkata, berjalan, bercanda. Hanya tiba-tiba pada saat
itu perubahan terjadi. Sang bunda tidak pernah tahu mengapa ini terjadi. Sang bunda tidak pernah tahu kenapa ini bisa terjadi. Apa yang harus kita lakukan hal ini? Pemirsa, hal yang seperti ini bukan biasa. Hal yang seperti ini tidak harus ada. Tapi ini ada. Ini kenyataan yang terjadi. Iya, ini kenyataan terjadi. Benar, ini kenyataan yang benar-benar terjadi. Seorang anak yang tiba-tiba memunculkan sikap membangkangnya dengan perbuatan-perbuatan yang membuat hati kita tidak nyaman. Saya ulangi lagi. Seorang anak yang tiba-tiba berubah dengan sikap pembangkangannya yang kita sendiri tidak pernah tahu ini akan terjadi. Ini yang perlu menjadikan perhatian kita. Bagaimana kita harus memperhatikannya? Anak tersebut sedang membutuhkan sesuatu. Anak tersebut sedang memperhatikan sesuatu. Anak tersebut sedang menanti apa yang akan diberikan pada dirinya. Anak tersebut berharap ada interaksi yang akan didapatkannya. Tentu positif, bukan negatif. Marahkah kita? Ketika kita marah, kita memaki-maki, kita membilangkan dia bahwa kamu tidak benar lakuin. Bunda tidak suka dengan perbuatan kamu. Bunda tidak mau itu terjadi lagi di rumah ini. Apakah itu menjadi solusi kita? Dia akan diam. Atau mungkin saja dia akan menantang. Atau berbagai macam peristiwa itu akan terjadi. Ya, harus bagaimana? Kita berlembut-lembut, kita membiarkannya, kita mengabaikannya, peristiwa itu berjalan begitu saja. Anak itu akan tersiksa dirinya. Karena yang dilakukan anak tersebut dia juga tidak inginkan. Apa yang dilakukan anak tersebut dia juga tidak berkeinginan seperti itu. Kenapa? Tiba-tiba seorang temannya menelpon, mengajak pergi. Kemudian dia bergembira, riang. Perhatikan. Ketika sahabatnya, temannya menelpon, dia dengan gembiranya, dengan senangnya. Tapi ketika dengan bundanya, dia masem, dia cemberut, dia tunjukkan sikap yang tidak menyenangkan. Apa yang terjadi pada Arman? Kita perhatikan. Apa yang terjadi pada Arman? Dia membutuhkan sesuatu. Bisa saja ketika sebelum dia berangkat sekolah, ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Ketika 2 hari yang lalu membuat dirinya tidak bisa tenang. Atau keinginan-keinginan dia yang tidak pernah terselesaikan. Ketika keinginan-keinginan tersebut tidak terselesaikan, saat itulah penuh gejolak yang terjadi pada dirinya. Saat itu penuh gejolak. Bagaimana kita harus menghadapinya? Perhatikan. Lihat apa yang terjadi. Perhatikan perbuatannya. Ketika dia melempar tas yang tidak biasa dilakukan, atau mungkin terbiasa dia melakukannya, maka pada saat itu mari kita mencoba membuat komunikasi, membuat interaksi. Apakah kita biarkan perbuatan itu? Tidak. Perbuatan itu tidak perlu kita biarkan. Tapi perbuatan itu harus kita rubah dengan cara sampaikan kepada anak itu. Bunda tidak suka. Bunda tidak menyenangi. Bunda tidak inginkan kamu melakukan itu lagi. Cukup. Tidak perlu pembahasan yang lebih panjang lebar. Pertama, sampaikan kata-kata
ketidaksukaan kita pada perbuatan itu bukan pada Arman atau pada anak tersebut, bukan. Kalau kita katakan, Bunda nggak suka dengan kamu, itulah yang menyakitkan dirinya. Bukan perbuatannya. Kadang-kadang kita, kamu kenapa begini? Bunda nggak suka lah sama kamu lagi. Kata-kata itulah yang menyakitkan dia, bahwa dirinya padahal perbuatan ini dia juga nggak suka. Katakan, Bunda juga tidak suka dengan perbuatan itu. Kalau kita sudah menyampaikan Bunda tidak suka dengan perbuatan itu, dengan sendirinya dia berpikir, oh tadi saya salah. Oh tadi saya tidak benar. Oh Bunda nggak suka. Berarti keinginanku nggak sampai dong. Oh kalau gitu saya harus merubah. Kita lihat, ketika kata-kata tersebut sudah kita lontarkan, apakah ada satu perubahan reaksi? Kalau dia bertambah, kita tingkatkan, namanya dia sudah mencoba melawan ataupun bertingkah laku kasar. Nah, kita harus buat satu treatment, perlakuan yang lebih dari itu. Jadi kita ketahui bahwa ketika penyampaian kita mengatakan Bunda tidak suka dengan perbuatan itu, perhatikan, perbuatannya lah yang kita akan sampaikan. Bukan anak kita yang kita nggak sukai, bukan diri anak kita, bukan, tapi perbuatannya yang kita tidak sukai. Itu yang pemirsa harus perhatikan. Satu poin saja. Yang kita nggak sukai apa? Perbuatannya. Nah, kita lihat reaksinya. Ketika dia ada perubahan, namun masih menunjukkan sikap pembangkangannya. Misalnya, nggak tahu. Kalau dia berubah, kayak kita tanya, bundanya nanya, kamu baru pulang, nggak tahu. Kamu mau makan apa nih? Nggak tahu. Terserah deh. Apa deh? Nah, dengan sikap-sikap yang membuat kita juga jengkel, berarti perbuatan dia sudah mulai menurun. Oke. Berarti kita lakukan itu lagi dong. Kita harus mengatakan bahwa Bunda nggak suka tuh kamu begitu lagi. Dia bilang, kok begitu terus? Kita harus punya variasi. Ketika dia ada perubahan, kita lakukan perubahan. Ketika dia mengatakan, nggak tahu, terserah Bunda. Ngambek. Gitu. Kita mulai mengadakan interaksi positif, mendekatkan diri kita padanya. Bunda ingin kamu bahagia, nak. Bunda ingin kamu senang, nak. Bunda ingin membuat bahagiakan kamu, menyenangkan kamu, menggirangkan kamu, ingin memberikan sesuatu yang kamu inginkan. Dia bisa bilang, oh Bunda nggak ngerti nih berarti. Dia akan berpikir, apalah takilun, disuruh mikir. Allah suruh orang itu suruh mikir, jangan kita terus yang mikir. Jangan kita terus yang disuruh mikir. Ya, berikan kesempatan anak kita bisa berpikir. Kalau anak kita bisa berpikir, dengan sendirinya anak itu akan merasa dirinya senang. Lihat, kesempatan anak berpikir akan membuat anak itu bahagia. Tapi kalau anak itu tidak diberikan kesempatan berpikir, dengan otomatis anak itu akan lelah, capek, kesel, nggak suka. Karena nggak ada. Makanya Allah katakan, apalah takil, berpikir enggak sih kamu? Suruh dia berpikir, berikan berpikir. Anak itu berikan kesempatan untuk berpikir. Makanya ketika dia nakal, dia melakukan sikap pembangkangan, ya jangan kita berkeras atau kita menjelaskan. Itu enggak bagus, Bunda enggak senang. Kayak gitu, itu bahaya buat kamu. Nanti bagaimana kata orang? Kalau orang ngelihat perbuatan kamu, Bundanya jadi malu. Memang Bunda enggak bisa mengajar anaknya. Nanti Allah gak suka loh sama kamu kalau kamu lakukan itu. Ini yang si anak itu kesel. Katakan, Bunda akan memberikan sesuatu apa yang kamu inginkan. Ketika itu terjadi, si anak akan terasakan. Ya, si anak akan bahagia. Ketika si anak, ya, habis si Bunda kemarin gak mau ngasih aku ini.
berarti kita sudah dapat. Kita sudah mendapatkannya. Mendapatkan apa? Apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan seorang anak. Berikan. Kalau itu baik. Berikan. Kalau itu yang akan membuat dia bahagia. Berikan. Tapi dia meminta keinginan yang belum waktunya. Bukan berarti kita tidak memberikan. Tetap memberikan. Dengan bahasa, dengan kata-kata yang mensejukkan hati kita. Jadi verbalnya penting sekali variasinya ya? Iya. Aha. Itu adakah perbedaannya kalau usianya di bawah 7 tahun atau di bawah 10 tahun atau sama saja? Pasti. Karena di bawah 7 tahun ya tidak perlu lagi kita suruh dia berpikir, tapi kita menunjukkan. Ini lo handphone, ini lo buku, kita tunjukkan. Tapi kalau di atas 7 tahun, 8 tahun, kita harus memberikan kepada anak itu. Bunda sayang kamu. Bunda tahu kok kamu sayang sama Bunda. Bunda akan berikan apa yang kamu inginkan. Itu dialog. Tapi kalau di bawah 7 tahun, Bunda akan kasih tahu, apaan ya? Aku minta apa ya? Karena dia sendiri meminta tidak tahu, maka kita tunjukkan. Tuh, ada roti, enak sekali. Bunda akan berikan kamu es krim. Enggak, aku nggak mau beli es krim. Aku mau beli boneka, Bun. Kalau anaknya perempuan. Ya. Berarti kita mewujudkan dulu kalau di bawah 7 tahun. Kita memberikan stimulus dulu kalau 7 tahun. Bukan dia harus berpikir langsung. Dia akan berpikir, kok Bunda, aku nggak mau es krim kok, aku maunya beli boneka. Dia berpikir juga. Hanya saja ada stimulus. Kalau di bawah 7 tahun, ada stimulus. Tapi kalau di atas 7 tahun, 8 tahun, dia sudah beroperasional kognitif. Dia sudah menggunakan berpikirnya. Afala takilun. Maka di 7 tahun, di saat itulah, yuk kita tingkatkan anak kita untuk berpikir. Ini kebetulan sekali ada pertanyaan yang bunyinya, anak saya SMA kelas 2 melakukan hal semacam itu. Saya ingin mengajaknya diskusi tentang apa yang dia lakukan, tetapi bukan atas dasar marah. Bolehkah? Bagaimana petunjuknya? Kita diskusi. Atau kita biasanya menyebutnya dialog. Bukan mendiskusikan. Bukan membahas permasalahan. Ini yang saya berikan catatan. Jadi ketika anak itu bermasalah atau anak itu sedang melakukan tindakan yang kita tidak sukai, tidak membahas permasalahannya. Kalau kita membahas permasalahannya, panjang, meluas, dan gak akan pernah selesai. Gak ada solusinya. Ya, tapi kita berdialog. Kita berdialog. Dialog itu sangat berinisiatif yang bagus sekali. Kalau diskusi, kita mempertahankan diri kita, dia mempertahankan diri kita. Nggak pernah ada selesainya. Ini dalam proses ini. Kalau keilmuan berbeda ya. Ini kita berbicara tentang anak dan orang tua. Untuk mencari solution yang baik. Kalau diskusi, masing-masing mempertahankan pendapatnya. Siapa? Oke lah, kalau kamu pendapat kayak gitu, ya udah kerjain aja. Kalau aku kerjaan aku itu keilmuan. Ya, kecuali nanti dia berubah berpikir. Ya, oke. Nah, dalam proses ini adalah dialog. Bagaimana dia bisa memunculkan yang tadinya nggak muncul? Bagaimana yang tadinya dia diam bisa berbicara? Itu dialog. Berdialog. Dialog itu bisa dengan negosiasi, melobi, merayu. Itu dialog. Ini kebetulan lanjutannya adalah Pak Abu Bakar, kalau seandainya saya bertanya kepada anak saya yang sudah SMA tadi tentang saya yang melihatnya seperti itu, salahkah saya atau harus bagaimana pertanyaan saya? Yang kita lihat, kita katakan ketika itu terjadi. Seperti misalnya banting tas tadi, banting pintu, ngambil ganggang handphonenya dengan kasarnya. Mamanya dengan kasar, mukanya cemberut, tapi tiba-tiba dia tersenyum girang karena dia mengira mama tidak suka perbuatan itu, nak. Perbuatan apa? Terhadap mamanya, terhadap bundanya. Itu yang harus diterangkan, karena
Kalau kita tidak menerangkan tentang perbuatan, maka dia akan mencari yang lain. Kok kamu tadi ngelakukan gitu sih sama mama? Jadi judgment-nya bukan pada yang kita inginkan ya. Iya, bukan yang kita inginkan. Kenapa sih kamu melakukan itu sama mama? Kamu gak suka ya sama mama ya? Dia jawab, iya. Nah, bagaimana tuh? Bagaimana perasaan kita kalau ketika misalnya kita katakan, iya, aku gak suka, tambah sakit. Pikiran kita hilang, kesadaran kita hilang. Apa yang terjadi? Marah. Kalau saya nangis. Nangis. Kalau ketika nangis, bukan solusi. Enggak, kalau Nangisnya dikatain pulang. gitu, nangis. Iya, makanya jangan sampai anak seperti itu, maka mama, bunda tidak suka dengan perbuatanmu itu. Nah, kalau sudah tidak kayak gitu, clear. Nah, baru kita dialog. Kalau dia menurun, habis sih begini, aku kesel. Jadi tahu jawabannya. Dia kesel. Nah, dari kesel ini jangan langsung kita membahas kekesalan. Kenapa kamu kesel? Emang kenapa? Mama emang ngapain kamu? Saya paling kesel kalau dengar ada orang tua suka kayak gitu. Emang mama ngapain kamu? Mama nggak jahat kok sama kamu. Kamu kan udah diberikan ini, kamu udah dilakukan ini. Masih inget nggak? Masih inget nggak? Itu udah yang sekarang nih yang saya lagi mau. Gitu menurut si anak. Tapi kadang-kadang kita seringkali mencoba merasa diri kita orang tua. Siapa yang nggak terluka Pak Ustadz ketika dia membanting pintu dan membanting tas, kemudian ngambil telepon yang sedang untuk dia, nggak sepatah kata pun dia ucapkan. Ibu mana yang nggak sakit? Ya, karena dia ada sesuatu, dia juga sedang sakit. Berarti apa yang membuat dia sakit? Itu yang harus kita sadari. Nah, setelah dia berturun, dia mulai seperti ini, apa yang kamu inginkan? Mama akan berikan. Ma, kemarin tuh kan aku sudah ngomong sama mama. Mama lupa lagi nih. Oh, maafkan mama. Clear. Oh, maafkan mama. Mama lupa. Terima kasih nak, kamu sudah mengingatkan. Bagaimana kalau nanti sore, kalau besok, kalau ini uang mama masih kurang sekian. Bagaimana kalau handphone? Keren banget ya. Kalau kata maaf dan kata terima kasih begitu bersahabat dengan seorang ibu atau ayah dengan anaknya, kayaknya keren banget. Kita suka lupa. Itu solusi yang terbaik. Boleh ke yang berikutnya ya? Oke. Karena terus terang ini adalah bagian yang sangat perlu kita pedulikan ya, ikhwan akhwat. Kalau tadi kasus terkait Arman, kisah ini kebetulan mewakili dari pertanyaan ibu hamba Allah tadi di sini tentang kasus-kasus yang memang membuat kita seperti setengah nafas katanya. Ini kisah tentang Darmin. Dia anak yang manis sekali, lucu sekali. Setiap orang dewasa yang bersamanya itu pasti akan merasa senang dan selalu dipujinya. Anak ini adalah anak yang menyenangkan dan dewasa sekali. Umurnya berapa coba tebak? Di kisah ini baru 8 tahun nih, ikhwan akhwat. 8 tahun. Darmin yang begitu manis dan lucu ini tiba-tiba dia cemberut, dia menunjukkan wajah yang sama sekali tidak bersahabat, dan ketika ibundanya menegur, anak yang biasanya manis ini langsung berubah wajahnya. Aku gak suka sama mama, aku gak mau nurut lagi sama mama, aku benci sama mama, aku kesal, semua orang maunya diturutin, semua orang maunya disenangin, aku benci. Terus apa? Dia lari ke kamarnya, terus nangis kenceng banget. Ya 8 Allah, tahun. Ibunya kasihan. bingung. Sebetulnya apa sih yang terjadi pada anak-anak kalau kondisinya seperti ini? Ya. Itu Siapa yang tahu sering ada beberapa terjadi. di antara kita yang mengalami hal yang sama. Kita lihat, usia 8 tahun. Nanti kita bisa perhatikan. Saya tertarik ketika banyak orang yang menyukainya. Dan dia disenangi. Berarti keren dong. Keren dong. Tapi Dia kok seperti dibenci sama orang ibunya? dewasa. Iya, Iya. kita perhatikan apa yang membuat dia. Kalau saya menangkap itu, dia jenuh. Bunda, mamai, pemirsa yang mendengar. Anak kita jenuh, kita juga jenuh. Kita juga pernah mengalami kejenuhan.
ketika dia belum waktunya. Dia harus berpura-pura, dia harus menyenangkan orang lain, sedangkan dia sendiri belum mendapat kesenangan itu. Dia harus berpura-pura, dia harus memberikan orang lain senang, dia harus mengasihi orang lain senang. Dia harus menunjukkan sikap agar supaya mamanya, bundanya senang. Sedangkan dia membutuhkan kesenangan itu. Dapatkah dia? Hanya pujian. Karena dia memberikan kesenangan, maka dia mendapat pujian. Karena dia memberikan kesenangan, maka dia mendapatkan pujian. Dia melakukan yang membuat senang orang lain, dia mendapatkan pujian. Tapi dia melakukan perbuatannya sendiri, orang tidak mau perhatikan dia, maka dia akan mengalami kejenuhan, kelelahan. Nanti mamanya yang mengatakan, "Nih loh anakku sudah besar, anakku udah bisa ini." "Oh iya, kamu juara ya?" "Iya, aku juara." Begitu ditanya, dijawab dengan baik. Si anak bilang gini, "Iya, mama senang, aku tersiksa." Banyak. Dia jenuh. Masih 8 tahun dia mampu mengungkapkan kejenuhannya. Alhamdulillah. Bagaimana kalau dia sudah berkeluarga sampai 40 tahun? Dia baru bisa mengungkapkan kejenuhannya. Dia marah sama suaminya, dia marah sama anaknya, dia marah sama lingkungan yang ada. Tapi dengan perilaku-perilaku yang menjengkelkan, dia akan membuat orang lain kesal. Sebaliknya ya. Jadi kalau kita bisa perhatikan, ada orang dewasa yang suka membuat kita kesal, tapi dia santai-santai saja. Bisa Anak jadi. ini yang tadi terjadi. Karena pola seperti ini akhirnya sehingga dia merasa dirinya dewasa, merasa nanti kalau dia mulai ngambek tuh, coba kita perhatikan. Dia marah, dia kesel, dia menjerit-jerit. "Loh, kamu kok sekarang begitu marah? Kan kamu tadinya bagus, anaknya manis. Tapi kenapa kamu harus kayak gini lagi? Mama gak suka sama kamu lagi." Perhatikan, mama gak suka sama kamu lagi. Dia berpikir, aku gak dapat apa-apa lagi. Aku gak bisa disayang lagi. Akhirnya dia berusaha untuk bermanis-manis. Terus sampai besar. Membangkangnya. Sikap membangkangnya tertutup, tersimpan. Kapan? Ketika dia sudah mulai besar. Dia akan terus mencoba, mentes. Kita dites nih. Dia coba melawan. Ditekan. Gak mau itu. Kalau kamu kayak gini, mama gak mau suka dan mama gak akan berikan lagi. Aduh, kalah aku. Oke. Dia berusaha bermanis-manis lagi. Sampai dewasa. Sampai dewasa. Anak itu akan menyiksa kita. Sekali-sekali. Kalau dia sudah bisa dan dia sudah mendapatkan sehingga kita ketakutan sama anak itu, maka si anak itu akan berterus menyerang kita. Dan dia tidak akan pernah berhenti menyakiti kita. Karena yang dia tahu, cara itu yang paling efektif untuk membuat ibu dan ayahnya seperti apa yang dia mau. Ya. Ini yang perlu menjadi perhatian kita. Oke Ustadz, ada pertanyaan tadi sedikit. Apa yang harus dilakukan langsung ketika anak itu menjerit-jerit di kamar? Oke. Apa yang harus diapain gitu? Maksudnya dianya harus ngapain? Ketika dia sedang mengungkapkan, kita diberikan sama Allah pendengaran. Mau nggak dengerin sebentar saja. Dengarkan. Dengarkan, perhatikan, tatap wajahnya. Ketika aku benci, aku nggak mau suka sama mama, aku benci sama mama, aku nggak suka, aku nggak mau diginikan lagi. Biarkan dia mengungkapkan. Jangan kita marah, jangan kita kesal, jangan. Berikan kesempatan dia untuk melepaskan. Ambil apa yang terjadi pada dirinya. Aku selalu diginikan. Kenapa sih aku nggak pernah diberikan kesempatan aku pengen ngomong. Aku selalu menyenangkan orang lain. Mungkin dia nggak mampu mengatakan seperti itu. Kita menangkap itu. Oh, dia ingin dihargai. Bukan dipuji karena dia memuji, karena dia bikin nyenengin orang, karena dia menyenangkan saya, baru kita kasih pujian. No. Karena dia sudah cukup lelah dengan pujian yang dia terima. Iya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah,
Jangan puji anak-anakmu, jangan banggakan anak-anakmu pada orang lain. Perhatikan, pada orang lain. Karena kamu akan mengalungkan pedang di lehernya. Seperti ini. Kamu akan mengalungkan pedang pada lehernya. Coba kita perhatikan. Berarti dia akan terjerat dengan pola itu. Maka dia akan jenuh. Kalau orang sudah jenuh, dia melakukan apa-apa berat. Maka dia lakukan menjerit. Setelah menjerit katanya senang, selepas. Ya, saat itu dia lega. Tapi bukan solusi. Sesaat belaka. Ya, dia hanya melepaskan. Seperti kita kalau lagi kesel, kita pergi ke pantai, kita menjerit di pantai. Wah, selesai dong. Tapi, the problem. Belum dia apa-apain. Oke. Kita lihat. Begitu kita datang, kita dengarkan. Setelah dia mengungkapkan itu, kita peluk dia. Don't say Kita a word. peluk dia. No, nggak boleh ngata-ngatakan apa-apa, nggak boleh berbicara apa. Peluk dia. saja, karena itu bahasa cinta yang paling utama. Ya, ketika dipeluk, biarkan dia melepaskan rasa. Saya katakan lagi rasa. Afeksinya dia benar-benar terasa. Dia merasakan aman. Dia merasakan nyaman. Dia merasakan sentuhan mamanya. Bukan kata-kata, mama sayang sama kamu, tapi kalau kamu kayak gini, pakai tapi. Rasa afeksinya udah gak ada lagi. Tapi biarkan. Sampai nanti dia melepaskan dirinya. Gak usah ngomongin, gak usah membahas masalah itu. Nah, yuk kita makan. Yuk kita pergi ke sana. Kita minum. Ambilkan sesuatu. Ajak dia bergerak. Mau bergerak dia. Kalau dia sudah bergerak, ketegangan dia menurun. Ketika lagi duduk, ada makanan, atau bermain, atau melakukan sesuatu, maafkan mama. Ya. Jadi Ya. tunda Insya kalimatnya Allah, ya. Mama tidak akan lakukan itu lagi. Kamu harus menjadi dirimu sendiri. Sebetulnya seberapa penting hanya dekapan atau pelukan untuk jawaban itu pada kasus-kasus yang muncul karena kita bingung harus ngapain? Ketika anak itu bingung, ketika anak itu takut, ketika anak itu tidak tahu apa yang dilakukan, gak usah kita kasih tahu. Ketika anak lagi kebingungan kita ngomong, tambah bingung. Ketika anak itu lagi marah-marah, kita terus menjelaskan, tambah dia gak bisa menerima. Ya, ketika dia lagi apa yang bisa dilakukan? Biarkan dulu, tenangkan dulu, peluk dulu. Tanpa bicara. Iya. Setelah dia tenang, Baru. berikan kata-kata yang baik. Saat itu dia akan mendengarkan. Oh inikah. Oh ini yang kami butuhkan. Maaf, saya butuhkan. Saat itu si anak akan berusaha. Saat itu anak akan menerima. Saat itu anak akan melakukan sesuatu di mana kata-kata itulah menjadi bagian dia untuk melakukan sesuatu. Insya Allah. Ya, itu baru sebagian yang mudah-mudahan juga bisa menjawab pertanyaan dari Ikhwan Akhwat yang muncul terkait dengan bagaimana menghadapi anak tadi. Saya ingin sampaikan tentang buku ini, tentang saatnya anak membangkang, kemudian bertingkah laku kasar. Ada contoh-contoh yang membuat kita jadi ada guidance ya untuk bagaimana melakukannya. Dan kalau kemarin dulu boleh menghubungi seseorang, itu nanti saya akan berikan, karena kalau nomor Ustadz Abu Bakar sendiri diberikan, repotkah? Khusus WA saja. Oh, untuk ini hanya WA saja. Oke. Bisa jadi Anda boleh catat sekarang, nanti saya akan berikan lagi di penghujung 0815 kemudian 9613 048. Saya ulang ya, 0815. Oh, jangan yang di situ. Bukan WA yang ini. Bukan. Oke. 0815 0815 19 19 18 1918 7799. Oke, saya ulang ya. 0815 19 18 1918
Terus? 77 77 99. 99. Silahkan kirim WA dan Anda bisa tanyakan bagaimana mendapatkan kesempatan untuk mampu menghadapi anak-anak yang memiliki tingkah laku yang tidak kita harapkan. Seperti biasa, Anda dapat kirim SMS atau WA ke 08111 999 720. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ada di Batam, yang ada di Pontianak, di Banyuwangi, di Semarang, dan juga di Sukabumi untuk menyebarluaskan hal-hal yang akan sangat-sangat bermanfaat untuk kita sebagai orang tua bersama Ustadz Abu Bakar Baraja ini. Kami kembali sesudah jeda berikut. Rasil TV untuk Islam yang satu.